Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'adzana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ardu'atuhu lan nyusoni ing Kanjeng Nabi wa ardu'atuhu lan nyusoni ing Kanjeng Nabi sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi ayaman ing dalem pira-pira dina suma ardu'atuhu mongko nuli nyusoni ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyatu kang bangsa Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah alati a'taqoha kang merdekaake ing Suwaibah sapa Abu Lahab hina wafathu ing dalem nalikane nuhonine Suwaibah hu ing Abu Lahab inda miladihi ing dalam nalika lahire Kanjeng Nabi ing dalam nalika lahire Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Bibusyrahu kelawan bebungahe ing Abu Lahab. Fa arda'atuhu mongko nusoni hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha sartane anake Suwaibah Masruhin rupane Masruhin wa Abi Salamata lan Abi Salamah. Berarti kosong. Nah, kamu tulis sendiri ya. Wa Abi Salamata lan Abi Salamah wa hiya utawi Suwaibah bihi kelawan Kanjeng Nabi iku hafiyatun wadon kang banget mulyaake. Wa ardu'at lan nyusoni sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi Hamzata ing Hamzah alladzi humida kang den puji sapa Hamzah fi nusratid dini ing dalem nulungi agama. Apa fa'ile nang mburi alladzi humida kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama. Apa surahu kelakuane Hamzah. Jadi Kanjeng Nabi niku setelah dilahirkan pertama kali disusui oleh ibunya beberapa hari. Kemudian disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika
Kanjeng Nabi dilahirkan karena Abu Lahab merasa bahagia, merasa senang ponakannya lahir, Abu Lahab. Ya, meskipun nanti di belakang hari beliau itu memusuhi Kanjeng Nabi, tapi ketika Kanjeng Nabi dilahirkan itu merasa senang, merasa bahagia sampai memerdekakan budak perempuannya. Sehingga diceritakan Abu Lahab itu besok setiap hari Senin itu dibebaskan dari siksa neraka. Libur siksanya Abu Lahab di hari Senin. Karena apa? Karena bahagia ketika Kanjeng Nabi dilahirkan. Mulanya kudu bahagia. Adanya Maulid Nabi kita harus bahagia. Nggak susah, berarti balani siapa? Kemarin siapa yang paling susah ketika Kanjeng Nabi dilahirkan? Iblis lah, kudu senang. Nah, adapun caranya kita mengekspresikan kebahagiaan kita itu bermacam-macam. Yang penting tidak dalam kemaksiatan. Jadi Kanjeng Nabi dilahirkan oleh ibunya beberapa hari, kemudian disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan ketika Kanjeng Nabi dilahirkan. Nah, kemudian saudara persusuannya Kanjeng Nabi ketika disusui oleh siapa? Suwaibah adalah anaknya Suwaibah yang bernama Masruhin. Kemudian Abi Salamah, ya. Abi Salamah ini saudara persusuannya Kanjeng Nabi itu ketika disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Tapi yang paling lama mengasuh dan menyusui Kanjeng Nabi adalah siapa? Ibu Halimah bintu Wahbin. Lah, Suwaibah ini juga tidak hanya menyusui Kanjeng Nabi, juga pamane Kanjeng Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang menjadi pembela agamane Gusti Allah. Sehingga beliau adalah tingkah lakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamzah pamane Kanjeng Nabi sing sangat dicintai, yang pada waktu perang Uhud dadanya dirobek, kemudian jantungnya dimakan oleh siapa? Oleh istrinya Abu Sufyan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yab'asu utusan sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinah saking Madinah bisilatin kelawan nafaqah wakiswatin lan sandangan. Hiya utawi Suwaibah biha kelawan silatin wakiswatin iku hariyatun kang patut. Sehingga Kanjeng Nabi itu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau masih mengirimkan nafkah dan juga mengirimkan pakaian untuk ibu persusuannya, ya, ibu yang menyusuinya, yaitu Suwaibah, dengan nafkah dan pakaian yang layak, ya, yang bagus. Ila an auroda tumoko maring yento nekaake hai kalaha ing badane Suwaibah sapa Zaidul Manuni. Apa Zaidul Manuni? Za apa ro itu? Raidul Manuni tekane pati ad-dhariha kang ing kuburan, ad-dhariha ing kuburan, wa waroh lan nutupi apa dharih
hu ing haikalaha, sampai beliau apa sampai beliau Suwaibah itu meninggal dunia. Itu sampai beliau meninggal dunia selalu dikirimi oleh Kanjeng Nabi. Kila den ucapake ala dini qomiha ing atase utawi Suwaibah iku ala dini qomiha netepi ing atase agamane kaume Suwaibah alfiati rupane pantan al jahiliyati kang bangsa jahiliyah. Iki padahal dikatakan Suwaibah itu beliau meninggal masih dalam keadaan jahiliyah, ya belum masuk Islam, tetapi agamane orang-orang jahiliyah. Tapi oleh Kanjeng Nabi tetap diberi nafkah, dikirimi, ya dikirimi duit zaman sekarang, ya ditransfer duit, dibelikan pakaian yang bagus. Padahal apa, beliau tidak seagama, tapi oleh Kanjeng Nabi tetap dikirimi gitu. Lah beda kalau orang sekarang, ya ada anak salah mondok. Nah, ini terjadi di tempat saya. Orang tuanya ahli yasinan, ahli tahlilan, anaknya di pondokan, di pondoknya namanya bagus, ya Darus Sunnah. Nah, Darus Sunnah, tapi kelakuannya udah kayak sunnah. Nih, setelah pulang dari pondok, orang tuanya sudah tidak diakui, ya. Naudzubillah min dalik. Seburuk-buruknya orang tua kamu itu tetap orang tua. Kita masih tetap wajib hormat. Meskipun kamu lebih alim, kamu lebih pinter, kamu lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua, anak tetap di bawahnya orang tua. Karena tanpa ada jasanya orang tua, kamu nggak akan pernah ada. Ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Meskipun ibu yang menyusuinya itu, ya masih tetap mengikuti agamanya orang-orang jahiliyah, tapi tetap oleh Kanjeng Nabi dikirimi uang, dikirimi pakaian yang layak, masih tetap dihormati. Dan ini kita juga harus seperti itu. Mentang-mentang kamu mondok lama berpuluh-puluh tahun, akhirnya kamu jadi orang yang hebat, umpamanya ya Kiai Haji Fuad. Ya, amin. Ya, Haji Fuad, Kiai Haji punya pondok pesantren, santrinya 5.000 umpamanya. Orang tuanya datang, ya cuek-cuek aja. Lah ini kesalahan yang sangat fatal. Karena tanpa adanya orang tua, kita nggak akan ada. Apa kamu lahir dari batu kayak Kerasakti? Kan enggak, semua itu lahir dari orang tua, dari ayah dan ibu, ya gitu. Entah bagaimana keadaan orang tua, kita tetap hormat, ya gitu. Wakilalan den ucapake, tapi ada yang mengatakan aslamat manjing Islam sapa Suwaibah asbata netepake al khilafa ing khilaf sapa Ibnu Mandah wa hakahu lan nyritakake ing Ibnu Mandah lan nyritakake sapa Ibnu Mandah hu ing khilaf. Lah khilaf yang seperti ini itu diceritakan oleh Ibnu Mandah. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ibunya Kanjeng Nabi, ibu yang menyusui itu Suwaibah itu mati, meninggalnya masih beragama dengan agama kaumnya yang jahiliyah. Ada yang berpendapat bahwasanya ibunya Kanjeng Nabi yang menyusui yaitu Suwaibah itu meninggal sudah masuk Islam. Jadi khilaf ini diceritakan oleh Ibnu Mandah. Nah, kemudian setelah disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah,
Kanjeng Nabi disusui lagi oleh siapa? Summa artu'athu. Mongko nuli nyusoni ing Kanjeng Nabi. Sopo al-fatatu wadon anom. Halimatu rupane Halimah. Halimatu rupane Sayyidah Halimah As-Sa'diyah tukang bangsa Sa'diyah. Wa kana lan ono apa kelakuan iku kut rodda. Teman-teman nolak sapa kullun saben-saben siji minal qaumi saking kaum. Nolak sadyaha ing susune Halimah lifakriha krono fakire Halimah wa abahulan emoh sapa kulun ing sadyiha. Kemudian Kanjeng Nabi itu disusui oleh perempuan muda yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, padahal Halimatus Sa'diyah itu pada saat itu ditolak. Ya. Adatnya orang Arab dahulu itu ketika punya anak ya itu disusui kepada orang ya, diasuh oleh orang lain. Lah ini rombongan ada orang-orang yang datang merantau ke Mekah untuk mencari momongan ya, persusuan, anak persusuan ya, semuanya pada dapatlah Sayyidah Halimah ini ditolak di mana-mana. Semuanya nolak maring Sayyidah Halimah. Tapi akhirnya diasuh dapat bayi yang mulia gitu. Ya jamin sampean santai bae, ditolak di mana-mana, suatu saat nanti akan dapat yang mulia. Allahumma amin. Dapat sekarang podo ngenyek ora apa-apa. Santai ya. Nanti akan ada yang terbaik yang akan kita dapatkan. Allahumma amin. Sikit dinyek-nyek. Wah, bocah mondok siarep dadi apa? Kan biasanya kayak gue, lah mondok siarep dadi apa? Lah mondok mengko anak arep gempani sarung. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Wong-wong pada ngenyek. Buktikan nanti suatu saat nanti orang yang menghina, orang yang ngenyek ya, itu akan melihat bahwa orang yang dia hina akan menjadi orang yang lebih mulia. Saya punya teman Kang Muslihin namanya. Kang Muslihin zamane mondok niku yo dihina. Bocah kok ngalor ngidul sarungan bae arep dadi apa. Ternyata sekarang ya di desanya rumahnya paling besar. Rumahnya tingkat, lantai 2 buat madrasah. Mobilnya 2, motornya 4, punya konveksi ya. Yang dulu dihina waktu masih mondok. Sekarang jadi wong sing kerjanya santai. Wong sudah punya anak 3, masih ikut ngaji. Mangkat paring kantor cuma apa jenenge? Absen. Cuma berabsen ya, ngaji. Nanti jam 10 baru berangkat lagi, santai kerjanya. Yang dulu dihina. Lah ini seperti siapa? Sayyidah Halimah ditolak di mana-mana, akhirnya dapat bayi yang mulia yaitu bayinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ah soba mongko dadi jembar. Fa'ah soba mongko dadi jembar apa aisyuha rizkine Halimah ba'dal mahli ing dalem sakwise rupeke rizki. Qoblal asyiyati ing dalem sadurunge wektu sore. Qoblal asyiyati ing dalem sadurunge wektu sore. Ditolake sapa Sayyidah Halimah karena kemiskinannya. Lah wah bojo anaknya aku diasuh nang orang miskin nanti kurang gizi lah, inilah itulah dan sebagainya, mungkin alasannya seperti itu. Ternyata setelah dapat bayi yang mulia Kanjeng Nabi nggak sampai sore pagi dihina sorenya ya, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai sore sudah
langsung dilipat gandakan. Wa darra lan deres. Nah, lan dadi kebak utawa deres. Apa sad yaha susu lorone Halimah hidurin kelawan pawan kang serupakake inten hiduri kelawan pawan kang den rupakake inten hiduri dari labanahu nusone ing Kanjeng Nabi apa al yaminu po susu kang tengen minhuma saking sediaha wala banal akharu utawi susune kang weneh wala banalan nusoni apa al akharu susu kang weneh akhahu ing dulure Kanjeng Nabi akhahu ing dulure Kanjeng Nabi asbahat lam dadi sapa Halimah ba'dal huzali ing dalam sakwise kuru wal fakri lan fakir dadi iku ghaniyatan wadon kang sugih. Iki dari irhas termasuk irhas niku kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi irhas. Kanjeng Nabi niku ketika nyusu ya cuma nyusu pada susu satu saja, tidak mau nyusu ke susu yang sebelah kiri, yang kanan ya ini jatah Kanjeng Nabi sing kanan dipindah ke yang kiri, nggak mau karena itu jatah saudara persusuannya anaknya Sayyidah Halimah ini Kanjeng Nabi. Jadi keanehan itu sudah nampak sejak Kanjeng Nabi masih di dalam kandungan ya, bukan hanya di dalam setelah masih kecil, tidak, tapi dalam kandungan itu aneh. Lahir pun begitu, sudah punya keanehan. Jenengannya apa? Irhas. Nah, setelah Sayyidah Halimah itu menyusui Kanjeng Nabi, wa asbahat ba'dal huzali wal fakri honiyah, yang tadinya kurus ya, kering ya, sehingga tidak diterima oleh orang-orang ya, setelah menyusui Kanjeng Nabi jadi berisi ya, jadi berisi tubuhnya berisi, jadi orang kaya, kambingnya mengeluarkan susu banyak. Nah, akhirnya Sayyidah Halimah setelah mengasuh Kanjeng Nabi jadi orang yang kaya ya, jadi lemu. Wasaminat dan lemu sopo asyarifu opo asyarifu onta kang tuwo ladaiha ing dalem sandinge Halimah wasyiyahu lan pira-pira wedhus. Kemudian ontanya Sayyidah Halimah yang tadinya kurus, ontanya tua kurus, melaku lagi berangkat menuju ke Mekah itu berangkat paling awal, datang sampai ke Mekah paling telat terakhir. Ini karena ontanya sudah tua, jalannya wis lemah, loyo, kurus lagi. Begitu dapat bawa pulang Kanjeng Nabi, ontane yang tadinya kurus langsung lemu, berjalan semangat ya, berangkat dari Mekah pulang ke desanya itu berangkat paling telat, sekarang salib semua ontanya, saking semangatnya membawa orang yang mulia, membawa bayi yang mulia, yaitu bayinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta itu seperti itu. Yang tadinya lemas, begitu dengar suara atau disebutkan nama orang yang cuma dengar saja nama orang yang dicintai langsung gemergah. Yang tadinya ngantuk ya, begitu cerita sejarah
Kanjeng Nabi langsung terengginas. Tadinya tuh meriang, begitu sholawatan balik sehat. Seperti itu, ku tandane wong sing cinta. Si maca maulid ngaji maulid ngantuk berarti cintane isi palsu. Mulane kudu begitu. Nggih. Dibuktikan. Ini contohnya ini, onta yang tadinya kurus, lemah, ya, begitu membawa Kanjeng Nabi langsung sehat, langsung semangat, berangkat paling telat sampai duluan ya. Wan jaba lan ilang nganjani biha saking arah-arahe kalimah apa kullu mulimmatin saben-saben bilai kang temurun waraziyatin lan waraziyatin lan haibah lan musibah waraziyatin lan musibah waraziyatin lan musibah. Begitu Sayyidah Halimah itu mengasuhkan Nabi, semua cobaan yang menimpa beliau, kesulitan yang menimpa beliau, musibah yang beliau alami langsung pada hilang. Mulane ketika kamu susah, ketika kamu galau ya, perbanyaklah membaca sholawat, lari kepada sholawat maring Kanjeng Nabi, insya Allah galone ilang. Watorozah lan maesi opo asa'du saat burda aisyiha ing pengupo jiwane Halimah kang kaya dodot lurik alhaniyi kang nginaake wawasyahulan maesi kang ngenakake alhani kang ngenakake wawasyahulan maesi sapa saat ing aisyiha. Intinya ketika Sayyidah Halimah itu mengasuh Kanjeng Nabi yang tadinya miskin ya, berubah menjadi orang yang kaya, yang tadinya kurus jadi berisi, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya lusuh ya wis berubah total ya ketika mengasuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah Ta'ala niku sudah berkehendak demi orang yang dicintainya, Kanjeng Nabi niku Habibullah. Kanjeng Nabi niku Habibullah, wong sing dicintai nang Gusti Allah, Al Mustafa sing diselir oleh Gusti Allah, sehingga siapapun yang membantu Rasulullah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang membantu Rasulullah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga siapapun yang memelihara, yang memperhatikan, yang membantu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi juga akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan diberi rizki kok longgar ya, ketika diberi rizki kok longgar, ketemu karo dzurriyyah Kanjeng Nabi, para habaib ya, aja eman niki duit nggih tumbas bensin ya, bisa ngono tumbas bensin, aja sedekah saru memang sedekah maring habib ya, niki duit nggih tumbas bensin, tukon bensin atau apa gitu. Insya Allah nanti akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kok sampai ada
zuriyah yang lagi butuh maring sampean, lagi butuh banget tuh aku. Tulung kamu Mas Fuad, aku lagi butuh, tolong jenengan gak ada arto apa mboten. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, ya, aja ngelomponi ya. Nanti bahaya misalnya. Barang siapa yang, sedangkan bukan kepada dirinya saja janji Gusti Allah, barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Sehingga mencukupi hajat saudaranya, apalagi dia adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syarat siji harus ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Matirillahumma qabrul karim bi'arfin santi min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.